Oke teman-teman, ini saya udah beli 10 ya. Saya akan melakukan penambalan pada bagian atap dan talang kanopi menggunakan lakban aluminium foil ini. Dan untuk yang bertanya, loh bang kok belinya banyak banget? Jadi karena saya merasa cocok ya teman-teman. Sebelum itu saya sering gunakan untuk menambal atap gedung ini, atau bagian tembok retak, atau bagian sela-sela tembok dan bagian lainnya. Dan sampai sekarang masih aman ya. Makanya saya pilih kembali untuk menggunakan lakban aluminium foil ini. Dan untuk teman-teman yang ingin membeli itu bisa cek aja ya di Shopee, tinggal ketik aja lakban aluminium foil. Jadi banyak kok teman-teman. Ini kita pisahin dulu ya. Karena medianya ini luas dan besar, jadi di sini kita paling menghabiskan 5 sampai 6 roll lakban aluminium foil ini. Nah, ini teman-teman, kanopi yang akan kita tambal menggunakan lakban aluminium foil ini. Jadi saat hujan itu ya, enggak hujan kecil, enggak hujan besar, selalu bocor dan rembes pada bagian tengah antara kaca dengan dinding kanopinya. Makanya di sini kita akan tambal menggunakan lakban aluminium foil ini. Ini kondisi di atasnya ya, pada seng talang yang nempel ke dinding itu yang membuat rembes ke bagian bawah teman-teman. Sama pada bagian ujung seng dengan gypsum itu ya, ada rongga-rongga yang belum tertutup. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh pada ngelotok. Jadi ini bekas silan kaca teman-teman, nggak kuat ya, makanya pada ngelotok, terkena panas dan hujan. Ini juga ngelotok. Nah, ini semuanya pada ngelotok teman-teman. Jadi ada ruang ya atau rongga untuk masuk air itu. Makanya pada rembes dan bocor ke bagian bawah. Sama di sini teman-teman, pada bagian rongga ujung seng sama gypsum ini ya, dia masuk ke bagian pelapon. Jadi rembesnya itu di bawah talang. Jadi masuk pada bagian ini, pada bagian ujung ini ya, terlihat nggak rapat ya. Ini disilan sedikit, tapi yang di sebelah sini nggak ada. Makanya air bisa masuk dan turun melalui pelapon bawah. Karena posisi ini lebih tinggi ya daripada talang, jadi air itu masuk lewat sini dulu dan turun ke bagian talang. Apabila talangnya sebelah sana, ya udah pasti di sini lebih tinggi teman-teman. Makanya kita akan tambal semua ya, ini dari ujung sampai ujung sana agar nggak bocor lagi. Nambal pakai lakban ini harus posisi panas teman-teman, karena pas medianya itu basah dia nggak maksimal ya nempelnya. Bisa dilihat teman-teman, tebal banget lemnya. Karena saking tebalnya lem lakban ini teman-teman, pakai tangan ini susah ya ngambil ujungnya. Ini bisa kita gunakan cutter atau yang lain untuk nyungkilnya ya. Nah, ini bentuk dari lakban aluminium foil teman-teman. Jadi lakban yang tahan panas dan sangat cocok untuk kita gunakan pada bagian atap ya. Dan yang kemarin ada yang nanya, bang saya beli lakban yang aluminium foil kayak gitu kok nggak nempel ya. Jadi ini lakban ini ada plastiknya ya teman-teman, harus dibuka dulu baru nempel. Nah, ini terbuka terlebih dahulu seperti ini, baru kita tempelkan. Jadi bukan hanya kita buka pada bagian lakban luarnya langsung nempel, enggak teman-teman. Nah, ini baru kita tempel ya apabila seperti ini. Saya akan tambal pada bagian ujung seng ini dulu ya teman-teman, karena ini medianya cukup sulit ya, ada gelombang-gelombang dan siku. Beda dengan tembok atau dinding itu kan posisinya rata, tinggal kita taruh jadi. Nah, kalau ada gelembung-gelembung seperti ini kan nggak rata, alias banyak tekukannya. Dan apabila di rumah teman-teman itu celahnya beda atau sama juga tinggal ikutin ya. Yang terpenting untuk celah bolong atau bocornya ini tertutup rata dengan lakban aluminium foil ini. Dan apabila teman-teman pada bagian tekukan ingin lebih rapi lagi juga bisa ya. Ini tinggal dipotong aja pakai cutter pada bagian tekukannya. Lalu nanti ditimpa ya atau ditambah lagi potongan dari lakban di atasnya itu. Jadi ditimpa dua teman-teman. Udah habis dua gulung ya. Dan teman-teman gak usah kaget atau bingung nanti ya tangannya itu akan belepotan atau bakal nempel lemnya ini. Karena ini sangat banyak banget teman-teman lemnya. Jadi pas kita merapikan atau pegang itu otomatis akan nempel ya ke tangan. Dan ini pakai thinner membersihkannya. Akhirnya menghabiskan 3 roll dari lakban ini ya teman-teman. Ini udah semua ya sampai ujung sana. Tinggal pada bagian pinggir-pinggirnya itu apabila nanti berlebih ya.
Ini masih sisa, sama ini satu lagi kita pindahkan ke bagian yang dinding talang ya. Jadi kita utamakan terlebih dahulu, takutnya keburu hujan lagi teman-teman. Sekarang kita pada bagian dinding ya. Nah kalau untuk bagian dinding ini cukup mudah teman-teman. Paling yang agak ribet itu pada bagian ujungnya itu aja ya. Karena ada belokan atau tekukan. Dan ini lemnya pada nempel, udah tangan dibersihkan udah nempel lagi. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah paling sedikit ribetnya pada bagian ujung ini aja ya, karena ada tekukan. Tapi kalau udah nyampe pada bagian dinding tembok ratanya mah enak banget. Nah tinggal ditarik aja sampai belakang, terus tekan-tekan dikit sampai agar lebih merekat. Udah tarik lagi, jadi sangat cepat banget teman-teman. Apabila media atau tempatnya itu rata ya, jadi sangat cepat sekali. Kita nggak usah lama-lama mikirin tekukan siku, yang penting udah rata, menutup dan merekat. Nah seperti ini teman-teman, medianya udah rata, posisinya lurus. Wah enak banget ya. Ini plastiknya tinggal ditarik aja, setelah itu lakbannya kita tinggal tempelkan ke dinding. Jadi enak banget teman-teman apabila medianya ini rata dan lurus. Dan ini udah semua teman-teman, pada bagian ujung ini sampai ujung sana menghabiskan kira-kira 3 lakban lah ya. Ini tinggal kita tambal bagian-bagian kecil yang sekiranya kita anggap itu masih bocor atau masih ada rembesan, atau bagian seng ini atau bagian sambungan ya. Contohnya seperti sambungan seng ini ya, takutnya nanti masih bocor atau masih rembes. Teman-teman tinggal tempelkan aja, bisa ditempel dulu baru dipotong atau dipotong dulu baru ditempel juga gak apa-apa teman-teman. Yang penting nempel di bagian sambungannya. Nah ini tinggal ditempelkan dan ditekan-tekan agar lebih melekat untuk lemnya. Atau di bagian sini juga kira-kira bocor ya teman-teman, tinggal tambahkan aja ya lakbannya. Jadi yang sekira-kiranya bagian-bagian kecil itu masih ada sela-sela yang kita kira-kira masih rembes dan bocor, tinggal kita tambal aja teman-teman. Oke teman-teman, ini udah semua ya, pada bagian ujung seng sana udah semua dari ujung sampai ujung, tinggal pinggirnya. Dan pada bagian dinding ini juga udah semua ya, yang kecil-kecilnya, yang sambungannya, yang ujung-ujungnya semua juga udah menghabiskan kira-kira 7 lakban teman-teman, yang depan sama belakang ya. Dan untuk bagian samping ini mungkin nanti sore saya lanjut ya teman-teman. Dan buat yang ingin tahu, setelah lakbannya ditempel dan dibuka kembali, nih bisa lihat hasilnya teman-teman. Ini tebal banget untuk lemnya ya, makanya ke tangan itu sangat nempel banget. Dan untuk teman-teman yang ingin bersihkan di tangan itu pakai thinner ya, dan ditambah dengan kain. Alhamdulillah hasilnya teman-teman. Ini sengaja saya tunggu ya, ini hujan dari pagi sampai siang nih, baru pulang Jumatan. Sengaja saya tunggu apakah bocor atau enggak. Ternyata benar-benar nggak ada teman-teman, nggak ada rembesan atau air lewat sedikit pun. Jadi hasilnya benar-benar maksimal sekali ya. Di sini teman-teman bisa lihat, nah itu bekas yang putih-putih itu bekas yang sebelumnya ya. Itu ada bekas air lewat atau air rembesan, tapi sekarang benar-benar nggak ada teman-teman. Ini saya tunggu dari kemarin nih teman-teman, hujan sampai sekarang pun nggak ada bocor atau rembes sedikit pun.